Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal, silakan join di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung dan Bu Eli juga semangat kontennya ya. Nah, baik. Sahabat kimia, pada video kali ini Bu Eli akan membahas mekanisme reaksi kimia organik untuk topik bahasan alkilasi amina ya. Amina adalah salah satu amin adalah salah satu gugus yang sifatnya adalah strong nucleophilic. Ya, apa itu? Ya, sebentar Bu Eli akan jelaskan. Nah, alkilasi amina ini adalah untuk pembentukan amin ya, senyawa-senyawa amina atau amin, baik amin sekunder, tersier maupun kuaterner ya. Nah, jalur yang Bu Eli jelaskan di sini adalah jalur SN2 atau substitusi nukleofilik 2 ya. Yuk kita mulai. Silakan menonton video ini sampai habis ya sahabat kimia, jangan di skip sebab memerlukan konsentrasi ya, supaya pemahamannya tidak terpotong-potong tapi komprehensif. Nah, sahabat kimia, kita mengenal dulu ya, apa itu amina ya. Amina atau amin itu sering ditulis dengan rumus umumnya ya. Rumus umumnya RNH2 ya. Di sini ada PeB, satu pasang elektron bebas pada atom N ya. R itu apa? R itu yang mudahnya itu adalah rantai hidrokarbon alkil ya. Rantai CH seperti itu ya. CH dan seterusnya ya. Bisa juga aril ya, yaitu rantai-rantai hidrokarbon siklik. Nah, sahabat kimia, aminah atau amin ya, amina atau amin ini sebetulnya gugus fungsi aktifnya ya, gugus fungsinya yang bersifat reaktif itu adalah N, ditulis struktur seperti ini, NH. Nah, ini kecantol di R-nya atau yang lain ya. Nah, di sini ada PeB. Khasnya itu ada PeB-nya di sini ya. Jadi ditulisnya NH2, ingat PeB-nya tulis bisa di bawah, bisa di atas. Yang jelas harus ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas sebanyak satu pasang ya. Dan amin ini disebut sebagai nukleofilik ya. Kita tulis dulu nukleofilik. Atau diberi simbol N-umen ya. Nah, kalau kita tinjau apa sih nukleofilik itu? Filik itu berasal dari filia ya. Filia itu love ya, cinta. Wah ya, cinta siapa nih ya? Nukleo itu adalah nukleus. Nah, sahabat kimia tentu ingat ya, kalau nukleus itu kan inti ya, inti dari atom. Inti atom itu mengandung partikel proton dan neutron, sementara neutron tidak bermuatan, nah proton bermuatan positif, sehingga inti atom itu bermuatan positif. Jadi kalau kita gabungkan, nukleofilik itu adalah semua spesies yang bermuatan negatif. Nah, apakah pada amin ini ada muatan negatifnya? Ya, ternyata muatan negatif di sini maksudnya tidak hanya berupa ion, tapi berupa molekul netral yang mengandung elektron bebas ya. Ini elektron bebas. Jadi ada elektron, bukankah elektron bermuatan negatif ya? Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi istilah yang harus kita kenali di awal itu adalah bahwa amin adalah good nukleofilik ya. Nukleofilik yang baik ya. Nukleofilik yang mengandung partikel bermuatan negatif, yaitu adanya pasangan elektron bebas sebanyak satu pasang di sini ya. Nah, baik sahabat kimia, jadi amin ini bisa dialkilasi ya, yaitu masuknya gugus alkil, boleh tulis ya, alkilasi amina ya. Jadi artinya masuknya gugus alkil ke amina ya.
Sehingga ini nanti akan menghasilkan ya seperti tadi RNH2 dan ada PEB-nya ya. Masuknya gugus alkil kepada gugus amin sehingga menghasilkan senyawa amina ya. Nah, kita tahu bahwa amina itu nanti ada amina primer, ada amina sekunder, ada amina tersier. Wah, kok ada kuaterner yang mana nih ya? Nah, ada ya, semuanya ini ada ya. Nah, sahabat kimia, jalur untuk terjadinya alkilasi amina itu adalah jalurnya ya, jalur jenis mekanisme reaksi organiknya itu adalah SN, substitusi nukleofilik yang kedua ya. Jadi S itu singkatan dari substitusi ya. Substitusi adalah reaksi penggantian ya. Penggantian apa? Penggantian dari nukleofilik yang dimiliki oleh gugus ini ya, aminnya ini ya berganti dengan gugus-gugus halida ya, halida. Seperti itu ya. Nah, kemudian jalur SN2 ini adalah jalur tanpa melewati pembentukan karbokation. Pembentukan C+ ya. C+ ini nama kerennya karbokation ya, atau yang atom karbon tapi bermuatan parsial positif ya, C+ ya, seperti itu. Nah, artinya apa sih tanpa melewati pembentukan karbokation? Jadi lewat apa nih ya? Dia itu melewati serangan maksudnya gini, serangan nukleofiliknya NU-nya ini adalah langsung ya, langsung terhadap reaktan. Reaktan itu bahasa di organiknya substrat ya. Substrat bersamaan ya, bersamaan dengan proses atau reaksi substitusinya. Substitusinya ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung ya. Sehingga terbentuk senyawa intermediate. Senyawa intermediate ya yang laju reaksinya sangat tinggi sehingga langsung dihasilkan produk ya. Produknya ya berupa amin tadi ya, amin sekunder, tersier ya, seperti itu. Nah, perlu diberi highlight lagi ya sahabat kimia bahwa selain si amin ini adalah good nucleophilic ya, amin ini juga termasuk sifat amin itu juga termasuk ya, sifat NH2 gugus ini adalah good living group ya. Good living group. Jadi kalau bahasa diterjemahkan adalah ini adalah apa? Gugus pergi yang baik ya, gugus pergi yang baik ya. Jadi mudah gitu, artinya dia mudah live ya. Mudah pergi ya, mudah pergi dari ikatan dengan atom tetangganya ya. Nah, baik sahabat kimia, kita awali ya dari pembentukan awal saja. Jadi mulai dari amoniak ya. Jadi Bu Eli punya amoniak. Jadi sebelum amin itu kita belajarnya amoniak dulu ya. Nah, ini NH3. Sahabat kimia tentu sudah tahu ya. NH3 yang berlebihan ya. Ini kita reaksikan ya, misalnya nih dengan RX ya. Nah, sekarang kita pahami ya, X itu adalah lambang atom halogen ya. Atom halogen. Nah, yang mana nih atom halogen? Tentu sahabat kimia tahu ini golongan 7A ya. Di sana ada F, Cl, Br, I, semuanya min ya. Tapi bahasan yang sering dibahas itu yang ada di seputaran ini ya. Nah, seperti itu. Karena F- terlalu reaktif ya. Lalu R itu apa? Ya, R yaitu alkil, ya rantai hidrokarbon terbuka, maupun aril, rantai hidrokarbon tertutup ya. Nah,
Jadi CNH3 yang berlebihan ini kalau direaksikan dengan RX, kita ambil RX-nya itu adalah etil bromida ya. 1, 2, 3. Nulisnya gini ya, ada 3 PEB ya yang berikatan dengan C tetangganya di sini. Ini namanya etil bromida. Nah, sahabat kimia boleh menuliskan H-nya di sini. Oke, kalau mau dituliskan tidak apa-apa. Tidak ditulis juga kasih garis-garis saja ya. Nah, kalau ini bereaksi ya, ini bereaksi dengan ini ya. Maka yang terjadi itu apa? Nah, sahabat kimia, Bu Eli gambarkan. Ini reaksi jalur SN2 ya. Jadi tanpa karbokation ya. Nah, jalur SN2-nya adalah langsung Bu Eli tulis ulang ya. Di sini H ya, seperti itu. NH3 berlebihan. Kemudian kita tambahkan CCBr. Nah, seperti ini ya. Nah, Br- ini adalah good living group, very good living group ya. Good living group. Sangat baik ya, dia mudah sekali pergi. Kenapa? Dia golongan 7A. 7A itu sifatnya hanya mau attract one elektron ya. Dia mau tangkap satu elektron, kemudian untuk menjadi stabil, jadi gampang sekali menangkap elektron tetangganya. Elektron yang mana? Elektron yang berasal dari sini. Ya, ini yang putih ini adalah elektron punyanya si karbon, ya C1, karbon 1 ya. Nah, kalau si Br ini nangkap punyanya si C ya, sementara Br itu kan punya 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nggak kepake, terus 1 ini kepake ya. 1 kepake, 1 berikatan dengan C yang putih ini ya, elektron C yang putih ini. Nah, pada saat yang ini menarik elektron ikatan dengan C1 ini, maka dia akan menghasilkan Br- ya kan? Nah, tetapi sebelum lepas ya, jadi sebelum lepas maka pasangan elektron bebas yang reaktif yang NH3 ini sebagai nukleofil ya, dia nempel di sini ya sahabat kimia. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya itu adalah sebuah serangan nukleofil dari belakang ya, dari belakang molekul. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dia kayak gini nih, C ya, kita tulis aja nggak apa-apa BR-nya. Jadi 1, 2, 3, seperti ini ya. Nah, sahabat kimia, ini kan ada H-nya ya. Nah, oke Bu Eli tulis H yang ini hijau ya. Nah, ini ada H, biarkan hijau di sini ya. Nah, kemudian si NH3-nya, nah di sini. Ini menjadi ikatan ini ya. Oke, ditulis yang biru aja. Ini, yang biru itu jadi ini ya. Nah, oke, kemudian ini N, H, H, H. Nah, seperti itu sahabat kimia ya. Nah, ini adalah senyawa intermediate yang tidak stabil. Nah, kenapa ini tidak stabil? Nah, ini ada ciri-ciri dari reaksi SN2 karena serangan dari belakang ya. Ingat, di sini ada yang tidak wajar, yaitu bagaimana karbon itu kok berikatan mempunyai 5 ikatan, padahal karbon itu adalah golongan 4A ya. Karbon 4A mestinya ikatan kovalennya ya juga 4 ya. Tapi sini ada 5 ya. Nah, pada atom M kita kasih parsial positif ya, sementara pada Br-nya kita kasih min. Ini artinya adalah karena tidak stabil adanya atom karbon yang C1 ya, ini C1 C2. C1 yang berikatan 5 ikatan kovalen ini, maka ini akan senyawa ini bersifat intermediate dan sementara aja ya, intermediate dan terbentuk dengan cepat sekali menghasilkan apa? Produknya ya. Nah, karena si Br- ini adalah good living group ya. Maka Br- ini sahabat kimia dia akan lepas ya. Nah, ketika dia lepas, ini seperti ini ya. Ini ya. Ini ambil di sini. Maka yang terjadi apa Bu Eli tulis lagi ya sahabat kimia di sini ya. Ini kita
tulis ulang CBR. Jadi kalau latihan mekanisme organik itu harus banyak kertas ya sahabat kimia ya. Banyak kertas. NH ya. Jadi tulis lebar-lebar, besar-besar ya. Ini NH3 plus posisi N ya. Kemudian ini BR min dan ini adalah senyawa intermediate-nya ya. Nah, ini akan segera cepat ini ke sini ya. Nah, sehingga lepaslah BR min ya, kita tulis dulu lah. 1 2 3 4. Ya, ini yang hijau ini ya sahabat kimia itu jadi ini. Nah, ya. Kemudian ikatannya maksudnya dia tetap menjadi ion ya. Ingat, ini BR min itu adalah very strong good leaving group ya. Jadi dia akan lepas dulu ya. Nah, kemudian sebetulnya dia sebelum lepas ya sahabat kimia ini akan menarik ya salah satu dari HI di sini. Nah, ya akan menarik salah satu dari H ini. Sehingga sebenarnya ya dia barengan dia lepasnya, kemudian ini akan kasih ke H ya, ke H yang ini. Nah, jadi nanti bisa kebayang bahwa ini akan terbentuk apa? HBr ya, HBr. Nah, kemudian ini itunya ya, produknya. Nah, kemudian yang ini yang sudah dilepas itu ya. Nah, ini biarin seperti itu. Ini jadi N, H, H ya. Nah, sahabat kimia begitu yang ini diambil, maka yang boleh kasih putih lah ya. Yang putih ini, nah ini akan ke sini. Nah, jadi apa? Jadi pasangan elektron bebas. Nah, ini sudah mulai terlihat yang namanya apa? Aminnya ya. Ternyata ini adalah primer amin ya, etil amina atau etil amin sebagai amin primer ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sahabat kimia ya, ingat karena di awal tadi itu adalah NH3-nya itu berlebihan. Ya, NH3-nya berlebihan, maka etil amin ini akan bereaksi lagi dengan NH3 tadi ya, etil amin nih. Sekarang kita gambarnya ke sini juga. Oke ya, seperti ini. Nah, ini bereaksi lagi dengan NH3. Ingat karena berlebihan ya. Jadi reaktan atau pelarut yang berlebihan. Nah, NH3 ingat ya. Tadi di sini ya itu ada HBr ya. Jadi ada produk hasil side product sampingannya itu adalah HBr. Ingat sifat dari Br itu kalau bereaksi dengan hidrogen maka dia good leaving group ya. Good leaving group. Jadi good leaving group ya polar ya. Jadi gugus yang mudah pergi ya. Jadi ini menghasilkan apa? Ya akhirnya ya BR min yang lepas lagi 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini BR min ya. Nah, lalu yang begitu ini lepas ya, maka si PEB pada NH3 itu akan ambil ini. Nah, ya bisa dibayangkan baterai ini akan menghasilkan NH14 ya. Jadi makanya produknya itu nanti kalau sahabat kimia ini gabungkan kan kebayang nih, ini merupakan suatu garam ya. Garam apa? Amonium bromida. Ya, jadi hasil samping dari alkilasi ya, pembentukan etil amin ya dari amoniak berlebihan dan etil bromida itu selain menghasilkan amin primer etil amin ya, juga menghasilkan garam amonium bromida ya. Meskipun pada reaksi yang lebih detail
ternyata ini tidak cuma etilamin bisa menghasilkan perpanjangan rantai, ya bisa sekunder amin, tersier amin, itu next video Bu Eli akan bahas ya. Nah baik ya, sekarang kita menuju ke pembentukan amin sekunder ya. Nah sekarang kita ke pembentukan amin sekunder. Kalau pembentukan amin primer itu dari amoniak dan alkil halida itu tadi sudah, sekarang pembentukan amina sekunder. Nah, pembentukan amina sekunder ya, sahabat kimia ini direaksikan dari mana? Yaitu dari amina primer ya. Amina primer yang direaksikan dengan apa? Dengan HX ya, atau dengan RX. Dengan RX nanti ditambahkan NaOH ya. Ini pelarutnya ya. Pelarut yang untuk memperkuat reaksi ini. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, sekarang kita ke amin primer yang tadi ya, etilamin aja ya, etilamina tadi. NHH ya. Ini etilamin, ini amin primer ya. Sahabat kimia harus paham ya mana itu amin primer, sekunder, tersier ya. Kemudian kita tambahkan RX. Oke, kita ambil yang mudahnya ya. Misalnya R-nya apa ya? Metil aja ya. Metil klorida ya. Sekarang kita pakai klorida seperti itu ya. Nah, seperti ini sahabat kimia. Begitu ini bereaksi, ingat ini adalah good living group ya. Ingat ini good living group. Jadi dia mudah pergi ya, mudah pergi, gugus yang mudah pergi. Nah sahabat kimia, ketika ini pergi ya, maka yang ini langsung ya. Jadi ini reaksi sebenarnya serentak ya, makanya disebut SN2. SN2 itu adalah reaksi serangan dari good nucleophilic amin ini kepada karbon yang karbonnya ini merasa beraroma plus ya, beraroma partial positif ya. Jadi sudah ada aromanya nih ya. N ini bakal menyerang yang mana? Ke C ini. Kenapa? Karena Cl-nya itu adalah bersifat parsial negatif, dia akan pergi sehingga C yang sebelah sini akan beraroma positif ya. Oleh karena itu begitu ini bereaksi, ini sahabat kimia bisa lihat nih ya, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah C ya. Kita gambar CCNH2 tadi, ini ulang lagi aja ya sahabat kimia, diulang-ulang biar paham. Kemudian ditambah CCl ya. Nah, di sini seperti itu. Ini ke sini ya. Oke, dan ini ke sana. Dia akan menghasilkan CCNH2 ke bawah ya, sahabat kimia C. Nah, ini CCl ya. 1, 2, 3 ya. Nah, tuh 2, 3. Jadi ada C yang berikatan dengan Cl, dia bermuatan 5 ikatan kovalen sehingga ya tidak stabil ya. Nah, seperti ini. Sehingga ketika ini pergi ya, ini segini ini pergi ya, maka yang terbentuk adalah CCN, C. Nah ya, jadi tinggal 4 ikatan kovalen ya. Ini ada satu yang ke sini ya, diambil, jadi keluarlah HCl. Kemudian di sini ada H ya, dan ini. Nah sahabat kimia, ini sudah dapat nih ya amin sekundernya ya, amin sekundernya ya. Tuh ya, ini namanya apa? Namanya sesuai abjad ya, etil, metil ya, amin ya. Amin, etil, metil, amin, sebuah amina sekunder yang dibentuk ya dari apa? Dari amin. Sekali lagi amin primer ya,
dengan Rx. Nah, lalu bagaimana reaksi berikutnya ketika sudah sampai, karena ini hasilnya adalah HCl ya, kan ini kan HCl sebagai side product ya. Side product dan HCl ini side product ya. Jadi hasil samping. Side produk ya, ketika bereaksi dengan amin sekunder seperti itu. Nah, maka perlu kita tambahkan NaOH. Ya, ini adalah trik ya, supaya netral ya. Kalau tidak ya, ini bakal bolak-balik lagi ya. Ini akan bolak-balik lagi ini. Ini karena ini NH2 dan Cl itu sama-sama good nucleophile, good leaving group juga ya. Dengan demikian kalau ditambahkan NaOH, sobat kimia akan tahu ya hasilnya dinetralkan NaCl plus H2O ya. Jadi netral di sini ya. Lalu produk utamanya apa? Ya main produk ya. Produk utamanya ya tetap amina ini, amina sekundernya ya. Main produk. Nah, gampang ya sahabat kimia ya. Seperti itu ya. Nah, silakan dikembangkan amin primernya mau yang apa? Yang jelas amin primer itu adalah ketika gugus fungsi terikat pada sebelah ya. Alkil yang di sebelahnya yang hanya satu sisi saja ya. Nah, kemudian Rx-nya ini bisa divariasikan, bisa metil klorida, metil bromida, isopropil kalau misalnya etil bromida, propil bromida seperti apa ya. Nah, sekarang kita menuju ke berikutnya yaitu pembentukan ya. Pembentukan amina tersier ya, sahabat kimia ya. Mestinya amina tersier ini dibentuk dari apa? Amina sekunder bereaksi dengan Rx juga ya, Rx juga. Nah, kemudian nanti menghasilkan amina tersier ya, nanti di sini bisa ditambahkan NaOH supaya menjadi garam amin yang stabil dan netral ya. Garam amin yang stabil netral. Jadi harus memenuhi garam amina ini harus memenuhi pH tertentu ya. Kelihatannya Willy pernah baca sekitar 9 seperti itu ya pH-nya ya. Nah, sahabat kimia kita ambil contoh ya, amina sekunder apa nih? NH ya. Nah, di sini ada C, ini ada C1 apa? Dibuat gimana kalau kita buat sini agak bercabang ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini namanya apa sahabat kimia? Ini isopropil, ini metil ya, ini metil. Ini apa? Isopropil. Jadi kalau diberi nama hurufnya M dulu ya, metil, isopropil, amin. Ya, ini amina apa? Amina sekunder ya, amina sekunder. Nah, kita reaksikan misalnya dengan etil bromida ya. CCBR ya. Nah, kita latihan yang gini yang gampang-gampang ya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih variatif, yang lebih luas ya. Nah, lalu menghasilkan apa gitu ya. Nah, ini karena reaksinya ingat jalur SN2 ya. Jadi tidak melalui pembentukan karbokation ya. Jadi di sini itu nanti sebelum keburu pergi meninggalkan aroma yang bersifat parsial positif pada karbon sampingnya ya, ini C1 ini C2, maka PEB pada ini nukleofilik ini dia akan keburu nyerang ke sini. Nah, ya jadi serangan dari belakang serentak gitu ya. Serangan kepada substrat itu serentak ya, sehingga menghasilkan sebuah senyawa intermediat yang tidak stabil karena berdesakan ya. Ada halangan sterik di sana, ada rintangan karena hibridisasi atau tumpang tindih dari orbital yang ya tumpang tindih intinya ya seperti itu ya. Sehingga ya nggak stabil ya. Misalnya seperti kita berada dalam suatu ruangan yang sempit, sesak, maka yang di dalamnya nggak betah, kepingin keluar gitu ya, sahabat kimia ya. Nah, baik kita gambar ya sahabat kimia seperti tadi, kita ulangi. Nah, N, C,
ya. C, C, C. Nah, seperti itu ya. Misalnya ini. Nah, ini boleh. Jadi, meletakkan pasang elektron bebas ini bisa di atas, bisa di bawah, bebas saja ya sahabat kimia. Jangan takut-takut salah ya kalau sedang belajar mekanisme reaksi organik ya. Tambah C, C, B, R ya, seperti ini. Jadi mekanisme reaksi organik ini asik loh sahabat kimia ya, asal ya mau latihan dan tidak takut salah ya. Ini akan menghasilkan C, C, BR, biarin dulu ditulis seperti ini ya. Kemudian ini C, ini biarin ke sini. Nah, yang nyambung itu di apa? Di N ya, di N. NH sampingnya N di sini ada isopropil, N di sini C. Nah, sahabat kimia perlu kasih tanda ya, yang ini min, yang ini apa? Plus ya. Nah, lihat ini ada crowded ya, sebuah molekul yang crowded. Ini ada halangan sterik ya, halangan ini bahasa kerennya halangan sterik. Kenapa? Molekulnya crowded, tumpang tindih ya di sana ya, sehingga nggak betah ya, mau cepet-cepet menuju kepada keadaan yang stabil ya. Caranya seperti apa? Ya udah, ini pergi aja ya. Ini cepat pergi, nanti lepas menjadi Br- ya. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada H ya. Nah, kemudian waktu ini mau pergi ya, ini Br-nya itu bagaimana sahabat kimia? Ini bisa juga seperti ini ya, ketika ini pergi menghasilkan Br seperti ini, ya Br-, sebetulnya ini akan bermuatan parsial positif ya, dalam benak kita ya. Nah, di sini ada H, ini ada H, jadi kalau misalnya Bu Eli buat seperti ini ya, ada H, hanya akan pergi, akan dilepas ya, akan lepas ininya pergi ke sebelah sini. Itu juga bisa sih ya. Nah, sahabat kimia, tapi yang paling logis itu adalah di mana ada elektron, ya, di mana ada elektron, maka elektron itu dulu yang akan bergerak lebih reaktif untuk menarik spesies-spesies yang lebih apa? Lebih positif ya. Jadi kalau dibandingkan H yang ini ya dengan H yang hijau, H yang kuning dan H yang hijau ya, maka yang mana yang lebih menjadi target atau daya tarik dari elektron yang dimiliki Br- ya, yang artinya yang lebih positif ya, mestinya sebelah sini karena ini N yang tidak stabil. Jadi ini sebenarnya ke sini ya. Nah, ya, maka dengan demikian yang ininya akan menjadi PEB. Nah, seperti itu ya. Dan H plusnya akan lepas. H plus itu nanti akan menghasilkan HBr ya, sahabat kimia ya. Nah, tadi kalau kita tulis secara lengkap, kita ulang lagi ya. CCBr. CCBr. Kemudian N ke sini N, di sini aja C, ini. Nah, seperti itu ya, ini sudah jadi PEB. Nah, ini ada PEB-nya ya. Kemudian tadi BR-nya sudah lepas ya, Bu Eli langsung hapus aja ya. BR-nya tadi sudah menghasilkan Br- dan di sana ada H+, ini nanti bakalan menjadi side product yaitu apa? HBr ya. Ini akan menghasilkan apa? HBr. Nah, ini tentunya ada C ya. Oh, C apa? Oh, sorry ya, H. Bukan C tapi H ya. Ini karena sempit nih sahabat kimia ya, jadi Bu Eli nulis berulang-ulang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang baru kelihatan bahwa betul ini adalah amina tersier ya. Nah, tuh ya amina tersier. Ya, apa nih namanya ya? Ini yang ini adalah isopropil ya, ini etil ya, ini apa? Metil. Lalu kita urutkan menurut abjad ya. Dulu ya. Etil, metil, isopropil,
amin ya atau amina ya, menghasilkan hasil samping HBr yang kita reaksikan supaya netral dengan NaOH, basa kuat menghasilkan apa? NaBr plus H2O ya. Nah, jadi ya sahabat kimia, ini amina apa? Amina tersier ya, seperti itu sahabat kimia ya. Nah, dari amina tersier ini ya, kalau misalnya kita mau buat amina kuartener ya, amina kuartener itu adalah maksudnya adalah pembentukan amonium ya. Jadi di sini nanti di awal tadi Bu Elis sudah sampaikan ya. Pas. Nah, seperti ini. Yang mana ini? Yang etilamin ya. Nah, yang ini ya sahabat kimia ya. Nah, seperti itu sahabat kimia. Jika belum jelas ya, ulangi lagi, diklik lagi, semoga lebih jelas ya. Mestinya tidak hanya sekali langsung paham, karena ini membutuhkan pemahaman yang berjenjang ya, mulai dari, ikutin aja ya, mulai dari slide 1 ini ya sahabat kimia ya. Apa itu amina, gugus aminanya, sifatnya seperti apa, sebutannya nukleofilik itu artinya apa, kemudian good nucleophilic, good living group seperti apa ya, dan seterusnya juga termasuk jenis-jenis amina, primer, sekunder, tersier di sini ya. Untuk yang partener Bu Eli tidak bahas khusus, tapi ini kepada pembentukan amonium saja ya di sini ya sahabat kimia ya, supaya tidak melebar ke mana-mana ya. Nah, jadi setelah pemahaman itu berjenjang, diulang-ulang, barulah kita bisa membuat sebuah mekanisme reaksi yang lengkap ya. Terima kasih sudah menonton video ini sahabat kimia, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dan boleh request materi apa ya, materi organik apa yang bisa kita bahas bersama ya. Terima kasih. Selamat belajar mempersiapkan OSK ya, menuju ke OSN 2023 di Bogor. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Amin.